Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya, Kak Mami Sulani, Kak Aula Makeup ya, Kak Jiat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman di acara terapi kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan banyak membantu teman-teman ya. Kita akan membantu teman-teman semampu kita dengan kekuatan Allah dengan menggunakan perantara terapi Al-Quran. Dan terapi insyaallah akan kita laksanakan jam 9 ya teman-teman. Jadi tetap pantau live ini. Insyaallah kita akan bantu teman-teman semuanya dengan terapi Al-Quran, dengan keajaiban Allah. Alhamdulillah, selamat datang Kak Nia, Kak Kusumawati ya. Kemudian Kak Stinah, masih acara di masjid. Oh iya, masih banyak yang sedang acara ya. Masya Allah ya. Acara kajian ya, silakan. Ya, bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk menyimak live malam ini ya, tidak menjadi masalah, atau mungkin bisa nyimak dua-duanya begitu ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan banyak membahas tentang masalah kehidupan teman-teman. Saya akan menyampaikan materi yang cukup menarik pada malam ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi materinya cukup menarik tentang sebuah amal andalan teman-teman. Amal andalan ini adalah amal yang hanya kita dan Allah yang tahu. Nah, ini apa keuntungannya? Untungnya luar biasa. Keuntungannya begitu dahsyat ya. Ini akan bisa menjadi sarana penolong kita, sarana mendapatkan pertolongan Allah, dan berupa selesainya semua masalah kehidupan ya. Dari Pemalang, Masya Allah ya, garam ruqyah sudah sampai ya. Selamat pakai ya Kak Mikhaila, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa segala ramuan yang teman-teman pesan dan teman-teman gunakan, niatkan hanya sebagai sebuah perantara ya. Niatkan hanya sebagai sebuah perantara, dan tetap Allah yang memberikan pertolongan gitu ya. Bandung hadir, Masya Allah. Banjarmasin, Kak Sofyan, terima kasih. Sambung doa biar dipermudah segala hajat hamba sekeluarga. Siap Kak Ceng Asih ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Apalagi ini adalah di bulan Muharram. Ini syahrullah ya, bulannya Allah, bulan yang dimuliakan Allah ya, bulan yang disucikan Allah. Kita perbanyak doa ya di bulan Muharram ini, perbanyak berbuat kebaikan. Karena perbuatan baik itu dilipat gandakan ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang disucikan ya. Jadi ada Rajab, terus kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Jadi empat bulan yang disucikan ini ya.
Garam sampai Banjarmasin, kemungkinan di 5 harian Kak Hadijah ya. Kemungkinan di 5 harian, nanti tergantung ekspedisi ya. Nanti kita bantu pantau biar bisa sampai tepat waktu. Begitu. Baik teman-teman, sedang banyak acara ya. Pantasan ini view-nya agak menurun ya. Banyak teman-teman yang sedang acara di masjid mungkin ya, kajian ya. Baik teman-teman, sambil kita menunggu sahabat kita, saudara kita yang lain, teman-teman bisa mengajukan ini ya. Silakan boleh bertanya, boleh konsultasi terkait dengan masalah kehidupan yang teman-teman hadapi. Dan kita insya Allah live sampai mungkin jam 9, kita majukan saja ya. Nanti terapinya mungkin jam 9 kurang 15, biar tidak terlalu lama. Atau mungkin malah setengah 9 begitu. Malah setengah 9. Silakan bagi yang mengalami masalah apapun itu, masalah rumah tangga, terus kemudian ada masalah sakit kronis yang teman-teman alami, kemudian konflik dengan mungkin saudaranya, dengan suaminya, dengan mertua. Baik Kak Stinah, ini sudah pesan ke admin belum? Ya, Kak Estinah. Kalau belum nanti mulai besok sudah bisa di CO di keranjang kuning ya. Besok sudah mulai di CO di keranjang kuning. Garam ruqyah buat mandi sampai kepala. Dan doanya apa? Doanya tidak perlu berdoa. Doanya itu sebelum masuk kamar mandi ya. Kalau untuk pakai garam ruqyah, doanya itu sebelum masuk kamar mandi cukup baca bismillah saja. Dan doa masuk kamar mandi ya. Masuk dengan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'its. Begitu. Menghadapi majikan Cina yang susah dimengerti. Nah, ini ada testimoni nih. Ada testimoni bagus nih. Kami punya testimoni dari seorang, entah itu TKW atau yang jelas dia seorang ART ya. Atau mungkin dia kerja di luar. Nah, setelah mengamalkan istighfar, Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Perubahannya luar biasa. Majikannya jadi baik sekali ya. Ini ada testimoni yang tadi pagi saya terima. Jadi teman-teman silakan amalkan istighfar. Perbanyak istighfar sudahlah. Satu solusi ini luar biasa nih. Bisa teman-teman rasakan ya dahsyatnya kekuatan istighfar gitu ya. Terus kemudian putus-putus sinyalnya. Apakah di situ ada yang putus-putus? Ada yang merasakan putus-putus sinyal? Ada yang mungkin suaranya putus-putus atau gambarnya hilang? Mohon komentarnya teman-teman ya. Biar saya bisa membenarkan, bisa memfixkan kalau misalkan ada trouble. Bagus ya di Jakarta. Baik. Saya belum pesan buku, insya Allah beli dari keranjang kuning saja. Siap ya. Sebetulnya besok itu sudah ready sih, cuma khawatirnya kan ini masih di percetakan ya bukunya. Bukunya masih di percetakan. Khawatirnya kalau saya sebetulnya sudah bisa nih saya sematkan keranjang kuning, cuma khawatirnya percetakan ngirimnya sore. Ya, khawatirnya percetakan ngirimnya sore. Jadi kalau kami kirimnya lusa, itu nanti bisa pelanggaran ya sama TikToknya. Begitu. Banjar bagus. Ya, siap. Alhamdulillah. Tasik bagus. Ada yang putus-putus, coba geser teman-teman ya. Sebelum kita mulai terapi, mungkin kita ajukan saja ya. Kita majukan 8:30. Masalah lebih dari 20 tahun, ekonomi kolaps. Terpuruk, masuk ke grup ini ya, masuk ke grup lunas hutang dan bimbingan bisnis nih. Ya, yang masalah ekonomi silakan masuk ke grup lunas hutang dan bimbingan bisnis. Kita sudah mulai sedikit-sedikit ya, cuma saya belum maksimal karena saya masih banyak kesibukan. Insya Allah dalam beberapa hari kita mulai ya pembinaan di grup bisnis ataupun grup-grup yang lain, gitu ya. Baik teman-teman, silakan yang punya masalah apapun itu, masalah misalkan ekonomi, ya terus kemudian masalah sakit, kemudian kurang sehat ya, kemudian konflik dengan keluarga nih yang paling sering terjadi adalah konflik rumah tangga ya. Maka silakan teman-teman bergabung dulu, dan kalau terapi belum mulai, teman-teman bisa tanya ke admin kapan terapinya mulai. Ini alhamdulillah banyak yang sudah merasakan manfaat ya ketika sudah praktek terapinya. Teman-teman apapun masalahnya, kalau belum masuk grup, masuk ke dalam grup.
Kalau sudah masuk grup dan baru praktek beberapa hari tapi belum ada perubahan dalam diri kita, dalam diri teman-teman, lanjutkan dulu ya. Percaya, kami ini sudah membantu ribuan orang ya, bahkan mungkin jutaan orang yang mereka itu punya masalah dan setelah mengikuti terapinya, alhamdulillah banyak perubahan. Kalau stroke bertahun-tahun, insya Allah atas izin Allah nanti kita coba dengan kombinasi mungkin 2 hal ya. Nanti tetap butuh ikhtiar berupa mungkin ramuan ruqyah atau mungkin semacam herbal racikan begitu ya. Terus kemudian kita tambah dengan terapi Al-Qur'an. Jadi ya, ini jasmani rohani. Jasmaninya kita terapi dengan terapi herbal racikan, ramuan ruqyah. Kemudian rohaninya, jiwanya itu kemudian diterapi dengan terapi Al-Qur'an. Nah, ini luar biasa nanti ya. Insya Allah akan lebih cepat sembuh. Yang penting silakan bisa kontak Kak Imah dulu ya, atau DM. Yang sedang merasa mungkin lama menderita penyakit, lama menderita stroke misalkan ya. Nafas. Kalau nafas itu, nah coba dicek apakah ada gejala asma atau TBC ya. Dicek dulu secara medis. Jadi kami tetap senantiasa merekomendasikan untuk teman-teman cek secara medis dulu. Nah, ketika teman-teman setelah cek ke medis ternyata belum ketemu obatnya atau penyakitnya nggak ketemu, dokter menyatakan ini sehat kok, bersih kok, barulah nanti teman-teman bisa konsultasi ke saya. Insya Allah nanti akan kita bantu ya. Akan kita bantu. Yang dipersiapkan malam ini, minuman air putih saja seperti biasa ya. Minumannya nanti sekalian buat sahur ya. Kalau teman-teman besok puasa, minumannya sekalian disiapkan untuk sahur. Karena pagi nanti kita sudah tidak bisa minum ya. Kalau teman-teman besok menjalankan puasa Asyura 10 Muharram, silakan air yang akan kita pakai malam hari ini yang disiapkan itu sekalian untuk sahur. Insya Allah nanti efeknya luar biasa. Seharian bisa fresh gitu ya. Atau barangkali besok ada yang baru melaksanakan puasa Tasu'a barangkali. Karena ada 2 pendapat ya. Ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang hari ini sudah menjalankan puasa Tasu'a, besoknya puasa Asyura. Ada yang besok baru puasa Tasu'a ya. Terus kemudian lusa baru puasa Asyura, silakan bebas gitu. Cek medis semua normal. Oh iya, cek medis semua normal ya. Jadi nanti kalau sebetulnya ada ramuan ruqyah ya, atau teman-teman yang sekarang malam ini sedang ada keluhan, pakai air ruqyah dulu saja ya. Siapkan air dulu, nanti rasakan perbedaannya. Kalau setelah paling tidak 3 kali mengikuti live saya, 3 kali kemudian mengikuti terapi Al-Qur'an ternyata belum ada perubahan ya, nanti kita cek bareng-bareng ya, kita diagnosa kira-kira ada keluhan apa, ada sesuatu yang mungkin tidak beres dalam diri teman-teman. Nah, nanti kita gali lebih lanjut ya, cari informasinya lebih lanjut gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Oke, hari ini sudah puasa ya. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang tadi ya maghrib sudah berbuka puasa. Mudah-mudahan amal teman-teman dapatkan ganjaran dari Allah ya, berupa rezeki berlimpah, terus kemudian dapat rumah mewah, keluarga yang sakinah, kemudian bisa jalan-jalan dan ibadah ke Mekah ya. Kemudian rezekinya dalam bahasa Jawa turah-turah begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi puasa ini ibadah yang memang pahalanya itu jadi langsung dari Allah. Karena semua ibadah ya teman-teman ya, semua ibadah itu pada dasarnya untuk kita sendiri. Sholat ya, kemudian zakat, haji, umroh, baca Al-Quran, itu pahalanya untuk kita sendiri. Tetapi kalau puasa ini untuk Allah ya, puasa ini untuk Allah dan ganjarannya itu langsung dari Allah ya. Jadi makanya ada pintu khusus ya, pintu khusus bagi orang yang gemar berpuasa gitu ya. Pintu khusus bagi yang gemar berpuasa di surga nanti ya. Jadi di surga nanti jadi ada pintu khusus bagi orang-orang yang hobinya puasa, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Nah, makanya teman-teman
semangat ya, yang punya fisik fit begitu, dimanfaatkan nih. Karena tidak semua orang ya, tidak semua orang itu sanggup puasa loh. Entah karena itu mungkin asam lambungnya, entah karena mungkin dia bekerja dengan berat ya, pekerja keras, pekerja berat, itu mereka tidak sempat berpuasa begitu. Nah, maka teman-teman yang mempunyai kesempatan untuk berpuasa ya, ini bisa dirutinkan. Senin Kamis atau puasa Daud ya, kalau ingin lebih maksimal lagi, atau paling tidak di pertengahan bulan Hijriyah, puasa Ayyamul Bid 13, 14 dan 15 setiap bulannya begitu, 3 hari ya. Nah, ini luar biasa, nanti teman-teman akan mendapatkan pahala khusus dan di surga bisa masuk melalui pintu khusus, pintu surga Ar-Royan itu. Ruqyahnya lebih awal lagi. Mudah-mudahan ya, ini lihat kondisi. Karena ini biasanya view-nya sampai 500 400-an, ini mungkin sedang banyak acara nih ya. Jadi hanya sekitar 70-an. Kita sambil menunggu teman-teman kita ya, saudara kita yang lain. Barangkali nanti ada yang mungkin sedang kajian atau mungkin ada acara di luar ya. Kita tunggu sampai mungkin jam 15 menitan lagi lah, 15 menitan lagi. Silakan bisa disiapkan air putih, badan selalu meriang. Nah, dicek dulu pokoknya ya. Kak Mami Sulani dicek dulu kira-kira imunitasnya bagaimana. Secara medis dulu dicek. Kalau misalkan tidak ada keluhan apapun, maksudnya dokter tidak menemukan sakitnya, diagnosanya ternyata semuanya sehat kok gitu ya. Kolesterol aman, terus kemudian asam uratnya normal, tensinya juga normal, kemudian HB juga cukup dan seterusnya. Nah, maka ini perlu diwaspadai. Bisa jadi kemungkinan ada semacam gangguan penyakit ain ya, penyakit ain atau mungkin kena serangan sihir atau jin yang ada di rumah. Nah, hati-hati teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati teman-teman yang sering sakit-sakitan. Cek juga teman-teman menyimpan air minumnya bagaimana. Di malam hari kalau bisa, air minum yang disimpan itu harus dalam kondisi tertutup. Ya, entah itu di teko atau mungkin di wadah-wadah air. Kalau malam hari airnya ditutup ya. Airnya harus ditutup. Penyakit medis insya Allah bisa, karena nama lain Al-Quran adalah Asyifa. Asyifa ini adalah penyembuh, penawar. Insya Allah atas izin Allah ya, banyak sekali yang sembuh dengan perantara Al-Quran gitu. Kemarin merasakan perut sebelah kiri terasa ada yang nonjok, tapi dari arah dalam perut ya. Nah, Kak Tia apakah sedang dalam program hamil dan apakah belum punya anak ya? Kalau misalkan tidak sedang dalam program hamil atau mungkin barangkali belum menikah atau mungkin usianya sudah berapa begitu ya. Nah, ini bisa jadi apakah merasakan sakit ketika mungkin kondisi halangan? Apakah sering merasakan ini kondisi keluar darah istihadhah di luar siklus haid? Kalau iya, nah ini perlu diwaspadai. Kemungkinan itu yang sakit dari perut sebelah kiri itu bisa jadi ada gangguan jin di dalam. Itu ya. Sudah tua, saya cuma berdoa untuk anak. Siap, boleh saja ya. Usia itu hanyalah angka. Usia hanyalah angka. Jadi yang penting jiwanya muda, terus bersemangat untuk mencari ridhonya Allah, berdoa untuk anak. Ini luar biasa nih. Anak itu memang aset kita ya. Dada kiri energinya lumayan besar, badanku goyang-goyang. Masya Allah. Teman-teman ada yang pernah belajar tenaga dalam di sini? Ada yang pernah belajar olah nafas? Ikut perguruan tertentu begitu? Ada nggak? Kalau ada silakan komentar. Alamat ruqyah di Jogja di Jalan Imogiri Barat. Jalan Imogiri Barat, kilometer 7. Cari saja di map. Geria Ngoto Asri, Sewon Bantul. Begitu ya. Nah, teman-teman ada yang pernah mungkin memasang susuk? Memasang susuk, terus belajar silat, tenaga dalam. Ada di sini? Pernah ya. Hati-hati teman-teman. Saya dulu itu pernah menjadi guru sebuah padepokan perguruan tenaga dalam ya. Jadi tenaga dalam ini ternyata rata-rata saya katakan itu melibatkan jin. Rata-rata melibatkan jin secara sengaja. Walaupun ada yang kemudian menganggap
Ada yang kemudian mereka mengklaim tidak menggunakan bantuan jin, ya, tidak menggunakan bantuan khodam, gitu. Tidak dalam program hamil, tapi nggak bisa muntah-muntah. Oke, ketika menyimak live saya selalu muntah ya, Kak Tia ya. Nanti coba kita tuntaskan ya. Siap. Kolesterol darah agak tinggi, jalan keluarnya. Kolesterol darah agak tinggi. Nah, coba nanti kita siapkan ya teman-teman yang malam ini ada keluhan, siapkan air. Airnya agak banyak. Kalau misalkan teman-teman besok mau puasa ya, mau puasa Asyura, siapkan air yang agak banyak. Kita akan bacakan ayat Al-Qur'an sekitar 10 menit lagi ya, kita akan bacakan ayat Al-Qur'an. Terus besok sekalian diminum ya. Kalau malam ini sebagian untuk dioles ke badan yang sakit begitu. Ini mohon maaf kalau misal ada pertanyaan yang kelewat ya, bukan sebuah unsur kesengajaan karena yang bertanya cukup banyak teman-teman. Sudah lebih 10 kali ikut live, sudah 4 malam ini mimpi aneh, sebelumnya tidak pernah. Baik, nah ini perlu kita telusuri lebih lanjut. Nanti silakan DM ya, untuk nanti saya gali kira-kira ada masalah apa begitu. Kemudian saya kolesterol darah tinggi, oke, siapkan air ya, yang sakit kolesterol darah tinggi, pengen keluar susuk di bibir. Nah, keluar susuk di bibir nanti setelah airnya saya bacakan ayat, diminum ya, sebagian diminum, terus kemudian sebagian air itu diteteskan ke dua jari ini, terus kemudian bagian bibir yang dulu ditanam susuk, kan Kak Yuli tahu ya posisinya di mana. Nah, itu tinggal silakan nanti dicabut, bismillah. Nah, itu kemungkinan nanti bentuknya ghaib ya. Bentuknya ghaib, tidak terlihat begitu. Nanti akan insyaallah akan keluar atas izin Allah, gitu ya. Bingung sakit apa, secara medis kata dokter aman sampai cek laborat. Nah, coba ikut live saya rutin. Ya, paling tidak, kalau teman-teman nggak bisa ikut yang malam, boleh ikut yang pagi. Pagi itu jam 6, ya. Pagi jam 6, silakan teman-teman bisa ikut live ruqyah, dan sebisa mungkin, itu paling tidak seminggu ya, 1 minggu teman-teman ikut rutin. Karena obat saja kan ada dosisnya kan? Ada dosisnya, apalagi ini penyembuhan dengan Al-Quran. Apalagi terkait dengan penyakit kronis, penyakit ghaib yang tidak terlihat. Nah, maka ini bisa untuk sebagai dosis kita ya, ini harus diperbanyak dosisnya untuk mengikuti terapi ruqyah. Mimpi suami turun gunung. Nah, ini sama saja di ketinggian. Berarti kemungkinan ada masalah nih dalam diri suami. Bisa jadi ada gangguan pada suami, gitu ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman, kenapa sih ruqyah selalu reaksi, muntah dan seterusnya? Karena bisa jadi gangguannya bukan ada di diri teman-teman, bukan pada ada diri Anda. Bisa jadi gangguannya pada suami loh. Ya. Bisa jadi gangguannya ada pada orang tua, gangguannya ada pada mertua. Gangguannya ada di badan orang yang satu rumah. Nah, kalau kita sudah ikut seminggu, sebulan, ternyata masih ada reaksi, muntah-muntah lah, sakit kepala nggak hilang-hilang. Ini ada yang salah. Bisa jadi orang rumah, yang satu rumah itu ada yang kemudian nyimpan jimat. Ini jadi masalah. Makanya sebaiknya yang dilakukan adalah ruqyah itu sebenarnya satu keluarga. Kalau memang terus-menerus ada masalah seperti ini, gitu ya. Nah, atau paling tidak keluarga itu bisa diberikan ramuan ruqyah. Nah, airnya itu nanti bisa teman-teman berikan minumannya ke keluarga besar. Atau bisa dicampurkan ke bak mandi untuk mandi sekeluarga, begitu ya. Kalau teman-teman selalu merasakan reaksi. Sama garam ruqyah bisa hilang susuknya, insya Allah ya. Insya Allah nanti garamnya dipakai untuk kumur, tapi jangan ditelan. Jadi garam ruqyah yang sudah teman-teman miliki itu, teman-teman beli ya, dicampurkan ke segelas air 1/3 sendok saja, 1/3 sendok makan ya, jangan banyak-banyak. Dicampurkan, diaduk sampai larut, kemudian dipakai untuk kumur. Sebelum kumur baca bismillah ya, Allahu Akbar, terus kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah.
Kalau nggak hafal nanti DM, nanti akan saya share doanya, begitu ya. Ini khusus yang mau menghancurkan susuk dari dalam badan, itu ya. Dokter infeksi saluran kencing, obatnya siapkan dulu air. Kita pakai cara yang praktis ya. Kita pakai cara yang gratisan dulu. Cara gratisan dulu, siapkan air yang agak banyak. Kalau perlu 1 galon, nanti sering-sering minum. Ya, sehari fokus minum itu minimal 2 liter. Ya, fokus minimal 2 liter. Nanti lakukan selama 1 minggu, insya Allah nanti akan ada perbedaan. Ya, buktikan, yakin bahwa ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah itu akan bisa menyembuhkan teman-teman atas izin Allah. Jadi melalui perantara ayat Allah, ya, penyakit apapun bisa tuntas. Dan ini sudah dibuktikan ribuan orang, ribuan pasien kami, alhamdulillah. Penghilang guna-guna siap ya dengan air ruqyah. Sering sakit menjelang acara apa ini? Acara ruqyah ini. Nah, siapa di sini yang sering begitu nyimak tayangan live, kemudian panik luar biasa, deg-degan, sesak nafas, pusing, mual? Ada di sini? Kalau ada silakan komentar ya teman-teman. Ini menandakan adanya gangguan ya. Sama sudah live 7 kali hampir tiap malam, tidur siang, mimpi yang aneh. Mulainya 5 menit lagi Kak. 5 menit lagi kita mulai ya insya Allah. Nah, yang muntah-muntah dicek. Yang selalu ikut live ruqyah saya muntah-muntah, dicek rumahnya keliling. Yuk keliling. Jadi teman-teman begini ya. Cara menemukan jimat di rumah nih. Cara menemukan jimat di rumah yang kira-kira kita nggak tahu posisinya di mana, dan teman-teman yang selalu mual ketika acara live saya, ketika acara ruqyah saya mual-mual, terus kemudian pusing, pokoknya reaksi yang aneh lah. Ini kemungkinan di rumah ada jimat. Caranya adalah, ya perhatikan caranya. Caranya teman-teman berwudu dulu dalam kondisi bersih ya. Kalau sedang halangan, nunggu sampai bersih. Itu. Terus kemudian, ini pertanyaan saya tahan dulu, biar ini nggak kepotong penjelasannya. Nanti saya balas satu persatu. Kemudian, setelah berwudu, ini dalam kondisi bersih ya, bukan sedang dalam kondisi halangan. Kalau sedang halangan, nunggu sampai kondisinya bersih. Kemudian sudah berwudu, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Di dalam rumah saja, misalkan ini rumah ya. Ini rumah, misalkan mulai dari pintu nih. Mulai dari pintu depan, ini pintu depan misalkan. Kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah pertolongan pada kami, izinkan kami menemukan jimat di dalam rumah ini. Ya, kemudian izinkan kami menemukan buhul sihir apabila ada di rumah kami. Kemudian baca zikir apapun boleh ya. Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah wa bihamdihi ya, subhanallahil azim, boleh bebas. Kemudian baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini nanti mungkin saya buatkan konten. Setelah itu teman-teman berdoa, pokoknya minta ya Allah mudahkan ketemukan buhul sihir atau jimat apabila ada di rumah ini. Intinya itu. Doanya terserah. Yang penting ayatnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu ya. Doanya bebas. Terus setelah itu teman-teman keliling rumah. Ini yang bagi yang sering mual setiap kali ikut ruqyah saya. Ya. Yang setiap kali ikut live saya muntah, mual, pusing, sendawa, batuk-batuk, mau pingsan rasanya, jantung berdetak kencang, sesak nafas, badan jadi pegel semua, ini wajib melakukan ini. Jadi minta tolong Allah mencarikan ya, memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menemukan jimat di rumah atau buhul sihir. Kemudian jalan pelan-pelan keliling rumah, pinggir-pinggirnya saja, ya pelan-pelan sekali. Nah, ketika teman-teman misalkan di dekat jendela misalkan, kok terasa deg-degan, atau merinding, atau sendawa, atau batuk-batuk, atau pusing, atau mual. Nah, kemungkinan di situ nih, sumbernya tuh. Sumber sihirnya dari situ buhul. Namanya buhul sihir. Buhul sihir itu ikatan ya, ikatan sihir. Nah, teman-teman silakan di situ cari di sekeliling. Entah itu di atas, di plafon, ya, suruh minta suami naik plafon. Barangkali di atas itu ada ikatan sihirnya, ada jimat yang dipasang. Atau bisa jadi kalau nggak ketemu di dalam keramik sudah ditanam. Nah, maka teman-teman airnya nanti yang disiapkan itu untuk nyiram tuh.
Kalau mau praktek besok ya, airnya disisakan untuk nyiram bagian tadi yang teman-teman di situ kok ngerasa merinding, terasa mual, muntah, sakit kepala. Begitu ya teman-teman. Sudah cukup jelas ya. Kalau nggak jelas nanti saya buatkan videonya begitu ya. Setiap mau maghrib punggung panas, buat baca Quran mual muntah jelas kemungkinan ada gangguan sihir ya. Sakit terus di rumah, insya Allah siapkan air. Yang hari ini sakit siapkan air nanti untuk dicipratkan ke sekeliling rumah dan untuk minum serta untuk mandi. Jadi dibagi 3 ya. Jadi kalau bisa airnya agak banyak, agak gede tuh, segalon sekalian nggak apa-apa. Sepertiga untuk diminum, sepertiga untuk mandi, sepertiga untuk dicipratkan ke rumah. Kalau misalkan sering sakit-sakitan tuh, gitu ya. Nah, insya Allah nanti banyak keajaiban teman-teman rasakan. Kalau belum sembuh juga berarti kemungkinan itu. Ada 2 kemungkinan, di rumah teman-teman ada buhul sihirnya atau ada jimat, atau yang kedua, keluarga teman-teman, entah itu suami, adik, orang tua, mertua, ipar, ini kemungkinan menyimpan jimat. Ya, atau mungkin belajar sesuatu yang dia bekerja sama dengan jin atau memasang jin khodam gitu ya. Oke, seperti ada bayangan di sebelah kanan. Sudah mulai ngantuk ya. Kalau saya udah nggak ada reaksi, alhamdulillah luar biasa. Dari 2022 melalui suami terjadi perdarahan. Nah, ini Kak Artafis, hati-hati. Ini bisa jadi sihir tafrik, sihir pemisah. Mimpi aneh ditindih laki-laki, ini sihir ya, bahaya. Ini harus segera diselesaikan. Zikir untuk toko agar toko ramai lagi. Banyak istighfar ya. Boleh garam ruqyah ditaburkan di rumah. Sebaiknya jangan ya. Untuk garam jangan. Garam itu hanya untuk mandi saja. Ya, garam itu hanya untuk mandi, tidak direkomendasikan untuk ditabur ke tempat usaha. Waktu itu kemarin ya, saya membolehkan garam itu ditaburkan ke tempat usaha, tetapi saya lebih memilih berhati-hati teman-teman ya. Saya menemukan sebuah ini ya, ada sebuah penyimpangan yang tertulis di sebuah kitab ya, kitab karangan ini dari Syekh Abdus Salam Bali namanya. Beliau adalah pakar ruqyah syar'iyah dari Timur Tengah. Jadi beliau mengarang sebuah kitab tentang ruqyah ya, sihir dan jin ya, tentang seputar sihir, tentang jin, tentang santet. Nah, ada keraguan-keraguan tentang praktek ruqyah dengan menggunakan garam. Nah, tetapi kalau hanya sekedar untuk mandi itu tidak jadi masalah. Karena apa? Ternyata secara medis ya, penggunaan garam, mandi garam itu ternyata sudah diulas di situs kedokteran. Nah, jadi kita lihat dari sisi manfaat medisnya. Itu nggak masalah ya. Tapi kalau untuk ditabur di rumah lebih baik pakai air ya, lebih baik pakai air. Seperti itu. Terus kemudian nggak pernah bisa muntah, hanya mual saja. Sudah berusaha dimuntahkan tetap nggak bisa. Nah, kemungkinan ini ada gangguan, entah itu keluarga yang masih berbuat syirik atau mungkin di rumah ada jimat gitu ya. Sering sakit kepala menjelang asyar. Ini kemungkinan penyakit ain. Mungkin seringkali yang ngantuk saat asyar dan tertidur. Ini hati-hati. Ini kemungkinan sakit ain. Sakit ain itu orang dengki kepada kita atau orang kagum kepada kita. Nah, itu jadi penyakit tuh. Menghilangkan pemikat, pengasihan, pakai garam ruqyah untuk mandi. Insya Allah ya, untuk mandi. Garam ruqyahnya untuk mandi. Minta doa buat anak agar menjadi anak pintar di sekolah. Insya Allah ya, Kak Nia. Kita nanti siapkan akun khusus, bukan di akun ini. Khusus untuk membahas tentang anak, begitu ya. Mungkin nanti setelah hari Kamis ya, saya akan live di akun yang lain, itu antara jam 1 siang sampai jam 2. Kemudian dilanjut mungkin malamnya ya, entah malam atau sore, nanti saya jadwalkan khusus untuk membahas anak-anak. Siap-siap teman-teman yang punya anak, ingin jadi anak yang soleh, soleha, berkebutuhan khusus, kemudian terlambat bicara, terlambat berjalan, speech delay tadi ya, terus kemudian Down syndrome, autis, indigo, hiperaktif dan seterusnya, ingin menghafalkan Al-Quran, nanti simak, saya akan membuat acara khusus, bukan di akun ini. Bukan di akun ini ya, akun khusus nanti mungkin live-nya sekitar jam 1 siang. Ada kencing manis, siapkan dulu ya, siapkan dulu air putih yang banyak. Insya Allah nanti kita akan bantu dengan ayat Al-Quran. Sebentar lagi, ini agak mundur ya, karena ternyata banyak yang tanya. Kemudian tiap hari kayak merinding antara kram begitu. Ingin mengikuti live sambil terapi ruqyah, siap ya. Jombang, Assalamualaikum warahmatullahi ya. Mimpi suami muntah darah.
ini sebaiknya nanti jangan diceritakan, ya. Kalau mimpi yang jelek itu kemungkinan memang ada pertanda yang jelek. Jangan diceritakan. Ikut ruqyah malah mimpi aneh-aneh. Nah, ini bukan kemudian jinnya datang, ya. Jadi ruqyah jangan dipahami, ya, jangan dipahami bahwa ketika ruqyah kok jadi malah sakit gitu ya. Bukan gangguan dari luar masuk ke dalam, tetapi dari dalam diri kita ada sesuatu yang ingin keluar. Ya, karena mereka tidak kuat dengan panasnya ayat-ayat Allah. Ya, ayo dimulai. Baik, ada yang sudah ini ya, mungkin tidak sabar agar segera dimulai. Garam ruqyah dimasukin ke sumur. Kalau untuk mandi boleh-boleh saja, silakan ya. Sudah mulai pusing ya, hati tidak bisa menerima nasihat. Ini kemungkinan keras karena ada sesuatu barang haram, makanan haram yang masuk ke dalam badan kita. Silakan siapkan air ya. Yang sudah berwudu duduk arah kiblat. Yang belum berwudu saya berikan waktu 3 menit, silakan ya. Yang belum berwudu silakan saya berikan waktu 3 menit. Tiba-tiba sakit kepala, biasanya tidak. Nah, hati-hati ini ya. Mudah-mudahan setelah mengikuti terapi ini, teman-teman bisa kembali sehat ya, harmonis keluarganya. Kalau mau lihat live selalu ngantuk. Iya, memang salah satu ciri-ciri gangguan jin itu ketika ada acara live ruqyah, itu mereka berusaha membuat kita tidur. Makanya terus dilawan teman-teman. Agar teman-teman tidak mendengarkan ayat yang akan kita baca. Agar teman-teman tidak mendengar ayat yang akan saya baca. Jin itu membuat ngantuk, kemudian bahkan bisa mengganggu sinyal, ya. Bahkan kemudian bisa menutup telinga. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nanti pertanyaannya yang belum, mohon maaf teman-teman, yang belum terjawab, nanti setelah ruqyahnya selesai, teman-teman boleh tanya lagi. Silakan ditanyakan lagi ya. Ini karena kita mau segera mulai, pertanyaannya silakan ditunda dulu. Terus nanti setelah saya selesai membacakan ayat, silakan nanti teman-teman bisa mulai menanyakan lagi, begitu. Baik, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, yang solih-solihah, yang disayang oleh Allah, mari kita mulai terapi ruqyah pada kesempatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti biasa ya, ucapkan ikrar pemutus ikatan jin, khususnya ikatan jin nasab ya. Karena salah satu gangguan jin yang seringkali mengganggu kita adalah jin. Kalau nggak jin nasab, jin khodam. Kalau nggak jin korin, ada 3 nih. Kalau jin korin hanya bisa kita lemahkan. Jin korin itu selalu mengikuti kita. Nah, itu yang orang sering katakan arwah gentayangan. Kalau misalkan ada seseorang meninggal, kemudian ada yang menyerupainya, kemudian bahkan merasuki seseorang, nah itu bukan arwah gentayangan, itu jin korinnya. Dan jin korin itu mirip dan ngerti karakter dari orang yang didampingi. Nah, kita juga ada jin korin, tetapi hanya bisa kita lemahkan. Yang bisa kita coba putuskan ikatannya adalah jin nasab dan jin khodam. Jin khodam ini bisa jadi kiriman leluhur kita. Ya, jin khodam juga sama sifatnya untuk menjaga. Nah, ini mari kita coba putuskan ikatan jin itu dengan ikrar. Teman-teman ucapkan dengan benar-benar tulus ikhlas ya. Tulus ikhlas dan ridho, yang merasakan ridho atau enggaknya kan teman-teman sendiri ya. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkan saya untuk melepas apa yang ada di dalam tubuh saya agar bisa keluar, agar badan sehat ya, agar kami bebas dari masalah, agar sehat badan kami, seperti itu. Nah, untuk ikrarnya nanti kita bimbing, teman-teman cukup ikuti apa yang saya ucapkan. Benar-benar diucapkan ya teman-teman, jangan cuma didengarkan saja. Jangan cuma didengarkan saja. Boleh ditambah kurma, boleh ya. Yang terbaik sebenarnya kurma ajwa ya. Kurma ajwa ini kalau teman-teman makan itu insya Allah bebas sihir tuh ya. 7 butir begitu ya. Baik teman-teman, ikuti ucapan saya. Jangan hanya sekedar didengarkan, tapi diikuti. Hadap kiblat ya teman-teman. Tarik nafas panjang dulu biar lega hati kita. Tarik nafas panjang. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian tarik nafas lagi panjang.
Kemudian hembuskan sambil niatkan keluarkan seluruh energi negatif yang ada dari dalam tubuh sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baik, ikuti ucapan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Aziz. Ya Allah, ya Fattah. Ya Allah, ya Jabbar. Ya Allah, ya Azim. Ya Allah, ya Ali. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, penggenggam jiwa kami, penguasa jagat raya ini, ya Allah. Malam ini kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu, ya Allah. Memohon dengan sangat pertolongan-Mu, ya Allah. Jika ada gangguan jin dan sihir yang ada di dalam tubuh kami, ya Allah, keluarkan, ya Allah. Hancurkan, ya Allah. Dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badan kami, ya Allah, ya Rob. Ya Allah, mudahkan saya melepaskan, saya mengikhlaskan, saya ridho dengan keridhaan yang sebenar-benarnya. Jika ada jin di dalam tubuh kami, baik itu jin khodam ataupun jin nasab ataupun jin lainnya, mudahkan kami ikhlas ridho melepasnya, ya Allah. Wahai jin terkutuk, wahai jin terlaknat, musuh Allah, silahkan kamu keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Jika kamu tetap ada di dalam badanku, jika kamu tetap bertahan di dalam badanku atas izin Allah, melalui ayat-ayat Allah, ya Allah, izinkan, hancurkan, ya Allah, jin yang ada di dalam badanku. Jadikan setiap makanan yang ku makan menjadi racun baginya, racun yang menghancurkan, racun yang membakar. Jadikan setiap minuman yang ku minum menjadi racun yang sangat panas baginya, bagi musuh-Mu, ya Allah, dari golongan jin apabila ada di dalam tubuhku. Wahai jin terlaknat, keluarlah. Wahai musuh Allah, menjauhlah. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke badan, tiupkan ke dada kita dan perut kita. Ya, kemudian kita tempel sambil diusap, kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada dan perut. Ingat ya, tetap diusap-usap ya, jangan berhenti. Kemudian An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke dada dan perut. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dada dan perut kita 3 kali. Kemudian tarik ke atas, ya, sambil ucapkan, keluar wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Silakan dibatuk-batukan teman-teman. Silakan dibatuk-batukan, jangan ditahan ya. Kalau misalkan mau muntah, silakan dimuntahkan. Bismillah. Kemudian fokus dengarkan ayat yang saya baca. Wahai jin terlaknat, musuh Allah, keluarlah kamu, bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudara-saudari kami yang sedang menonton tayangan ini. Walaupun kita terpisah jarak, kamu tidak akan tahan dengan panasnya ayat Allah yang akan membakarmu. Kamu tidak akan bisa mengelak dari panasnya ayat Allah yang akan menghancurkanmu, wahai musuh Allah. Wahai musuh Allah dari kalangan jin, takutlah kepada Allah. Ittaqullah ukhruj ya adu Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluar, takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan jahannam. Takutlah dengan siksa Allah yang pedih luar biasa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ditepuk-tepuk ya yang sakit perutnya sambil ucapkan keluar musuh Allah, keluar musuh Allah. Dadanya juga yang sesak, keluar musuh Allah. Kemudian tarik ke atas, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian dibatuk-batukan. Yang pusing juga seperti gerakan mencabut Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Seperti gerakan mencabut Bismillahi Allahu Akbar, keluar musuh Allah. Ikuti saya ya. Yang sakit kepala ya, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, jadikan ayat ini, ya Allah, ayat yang membakar musuh-musuhmu dari golongan jin, ya Allah. Musuh-musuhmu yang terus mengganggu saudara kami, ya Allah, jadikan ayat-ayat yang panas membakarnya, yang menghancurkan badannya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashab. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ukhruj ya abdullah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siap Ibu Wati, besok pagi ya kita masih lanjut ya. Silakan teman-teman boleh diminum airnya ya, silakan boleh diminum airnya. Jangan lupa disisihkan untuk mandi ya, kemudian untuk dicipratkan ke rumah. Itu ya. Di grup Pesugihan Syariah, Kesyirikan. Pesugihan itu kan bahasa Jawa, Kak Najwa. Itu brand kami sudah lama. Itu singkatan ya. Pelatihan Sukses Digital Marketing Handal gitu. Pesugihan itu istilah Jawa, jadi cara orang sugih begitu kan. Makanya kemudian itu bukan mainan, Kak. Dan itu baik-baik saja, ya. Bisa diruqyah di tempat boleh, ya. Bisa diruqyah di tempat, silakan. Di luar rumah apa di dalam? Boleh di luar, boleh di dalam. Bagusnya dua-duanya ya. Di sekelilingnya saja. Ya, di sekelilingnya saja, silakan. Baik, jika kita meruqyah orang lain untuk mengetahui buhulnya bagaimana? Jadi orang tersebut yang harus mencari, ya. Kita bisa membantu ruqyah orang lain kalau misalkan bermasalah, tetapi orang tersebut itu yang harus praktek sendiri untuk mencari buhulnya. Karena dia yang kena ikatan sihirnya. Gitu ya. Baru bisa muntah malam ini biasanya cuma sendawa sama mual saja. Nah, ini sudah berapa kali ikut terapi, Kak Aula? Nah, ini buat yang lain ya, yang barangkali baru sekali ikut, mungkin belum pernah ada reaksi. Mungkin ketika sudah berkali-kali ikut, ya, ini baru terasa mualnya, gitu ya. Karena memang butuh dosis ya, butuh dosis, tidak cukup hanya sekali. Karena ada jin yang benar-benar bandel, teman-teman. Jin bandel yang mereka tahu kapan ini ruqyahnya akan selesai. Jadi mereka bertahan, ya, bertahan dalam tubuh. Gimana caranya biar ya sampai selesai mereka nggak akan keluar, gitu. Makanya kalau terus-terusan kita ruqyah, kita bacakan dengan ayat Allah, ya, mereka tidak akan tahan. Pasti mereka tidak akan kuat. Itu ya. Yang keempat, Masya Allah ya. Silakan. Badan lemas, muntah. Ya, mudah-mudahan ketika sudah muntah, teman-teman ini merasakan lebih sehat, lebih plong ya. Dan penyakitnya keluar, begitu. Sekarang sudah nggak mual muntah lagi, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalau yang sudah tidak ada reaksi, mudah-mudahan memang tidak ada gangguan lagi ya, teman-teman ya. Ada yang bergerak-gerak tapi sudah pindah.
Nah, ini Kak Anto silakan. Tadi ikut ruqyahnya. Kalau ikut ruqyahnya nanti kalau yang terasa di badannya gerak langsung dipukul. Ya langsung dipukul sambil ucapkan bismillah Allahu akbar. Misalkan di sebelah kiri ya, misalkan di lengan sebelah kiri ada terasa gerak, langsung pukul saja. Bismillah Allahu akbar, kemudian ditarik ya. Kemudian keluarkan bismillahi Allahu akbar gitu. Sudah 4 kali belum ada reaksi. Nah, kemarin ada yang 7 kali tuh. Ada yang 7 kali baru ada reaksi. Tapi kalau memang nggak ada reaksi, alhamdulillah bersyukur saja. Berpikir positif. Barangkali memang belum ada, memang tidak ada gangguan ya. Mudah-mudahan memang tidak ada gangguan gitu ya. Biar suami sayang istri, fokus, tingkatkan kualitas pelayanan, lembutkan hati, kemudian baca istighfar, baca ya latif, baca zikir-zikir, bebas zikirnya apa, tapi perbanyak istighfar sama ya latif ya. Ketika masak begitu, ya, ketika bikin kopi, minuman apapun ya, banyak zikiran istighfar, itu pasti insya Allah akan Allah lembutkan hati suaminya. Itu ya teman-teman. 8 kali selalu muntah. Nah ini perlu dicek di rumah tuh. Jangan-jangan ada saudaranya atau keluarga besarnya yang menyimpan jimat. Atau barangkali ada jimat yang ditempel tanpa sepengetahuan kakak gitu ya. Nah maka dicek benar-benar. Atau bisa jadi ada buhul yang tadi sudah saya share ya, cara untuk mencari buhul begitu ya. Untuk ruqyah dilakukan berapa hari, saya ikut berapa kali, kadang muntah, kadang sendawa. Kak libur sekolah, ini kalau bisa 2 kali sehari. Saya live sehari 2 kali ya, pagi dan malam. Pagi dan malam. Jadi pagi itu jam 6 sampai setengah 8, kemudian malamnya jam 8 sampai jam setengah 10. Suami pernah selingkuh bisa sembuh, insya Allah ya. Yang penting komitmen, kira-kira apa ya istilahnya. Karena kalau memang sudah watak itu agak berat ya teman-teman ya. Kalau memang suka selingkuh, tidak setia, jadi fokus perbaiki diri dulu. Kita fokus memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Kalau ikut mulai jam berapa tiap hari? Tiap hari itu mulai standby jam 6 kalau pagi. Terus kemudian kalau malam jam 8. Nah sebaiknya teman-teman jangan nunggu pas sesi ruqyahnya ya. Teman-teman jangan nunggu pas sesi ruqyahnya, tapi kalau bisa ini dari awal. Karena apa? Penjelasan sebelum ruqyah itu jauh lebih penting. Ya, penjelasan sebelum ruqyah itu jauh lebih penting. Jadi jangan nunggu ruqyahnya jam 9 nanti aja nyimaknya jam 9. Jangan, ya, banyak penjelasan yang penting sekaligus kita share ya tentang kajian-kajian ya tentang keislaman. Saya muntah, mudah-mudahan setelah muntah memang plong dan penyakitnya hilang atau masalahnya bisa tuntas. Baru sekali ikut mual, tapi mengeluarkan liur. Nah, ikut berkali-kali silakan ya. Bisa nanti setiap pagi dan malam bisa ikut batuk-batuk seperti biasa. Yang batuk-batuk silakan dioles ya. Sekarang yang masih sesak nafas ya, silakan bisa ditepuk-tepuk begitu. Silakan ditepuk-tepuk. Kemudian sambil dibatuk-batukan, kemudian ditarik ke atas. Fokus di bagian yang sakit ya. Fokus di bagian yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim sambil dioles lagi. Sambil baca bebas Al-Fatihah boleh, An-Nas boleh, Al-Ikhlas, Al-Falaq boleh, atau gabungan ketiganya. Terus tiupkan lagi. Gitu ya, tiupkan. Kemudian tarik ke atas nih. Sambil dibatuk-batukan. Seperti itu. Terus ya. Terus. Karena tidak cukup hanya sekali. Mereka itu masuk di aliran darah kita. Gangguan jin, sihir itu masuk di aliran darah kita. Maka kita harus terus-terusan. Apalagi kalau kita belum terbiasa ruqyah. Nah itu terus ya. Ditarik begini, bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemudian dimuntahkan, itu insya Allah nanti plong. Gitu ya. Biasanya mual muntah sama sendawa. Ini ngantuk banget yang kelima. Nah ini mudah-mudahan memang gangguan jinnya mulai melemah gitu ya. Tadi sinyal nge-lag. Nah bisa jadi gangguan sinyal ya, tinggal geser karena di sini lancar gitu. Kemarin ngantuk banget. Biar suami sayang sama istri. Tadi sudah saya jelaskan ya. Banyak istighfar, memperbaiki diri, kemudian banyak zikir ya latif ya agar suami sayang, ya Rahman, ya Rahim begitu. Sambil masak.
Alhamdulillah plong, alhamdulillah ya. Sudah 3 kali ikut, kenapa badan juga kaki rasanya berat. Nah, ditepuk-tepuk ya. Ditepuk-tepuk badan kakinya. Kemudian sihir lewat makanan, cara ruqyah bagaimana? Cara ruqyah sihir lewat makanan, baca Bismillahilladzi di air ya. Seperti biasa, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian tambahin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kalau nggak hafal nanti saya buatkan videonya. Kemudian ditiupkan. Kemudian diminum ya. Diminumkan seperti itu. Jam berapa live malam? Jam 20. Jam 20 ya, jam 20 baru penjelasan tentang ruqyah. Jimat dan kubakar dibakar. Alhamdulillah bagus ya. Untuk kalau nemu jimat silakan langsung dibakar. Kalau buang angin, iya itu insya Allah sebagai proses penyembuhan ya. Buang angin, termasuk teman-teman ya, ketika sering batal tuh, siapa di sini yang mau sholat wudhu batal, wudhu batal sering banget. Nah itu gangguan juga ya. Tapi mudah-mudahan gangguannya ringan ya. Air dibasuh ke muka sama untuk mandi, betul. Dibasuh ke muka sama untuk mandi dan kalau bisa diminumkan ke sekeluarga. Gitu ya. Jadi perlu keluarga kita juga perlu loh. Perlu terapi ruqyah loh. Kalau teman-teman apalagi terus-terusan mual, muntah, pusing ya dan seterusnya, maka bisa jadi pelakunya itu bukan teman-teman, bisa jadi yang menjadi pengundang jin atau sihir bisa jadi saudara atau keluarga besar kita. Tetapi kita yang satu rumah itu bisa kena efeknya. Ya. Kita bisa jadi kena efeknya. Makanya teman-teman sebisa mungkin yang diruqyah itu satu keluarga besar begitu. Jadi bukan hanya seorang saja. Ya sama ibaratkan begini ya. Ibaratkan kalau suatu negeri yang bermaksiat itu hanya segelintir orang yang nggak bermaksiat pun bisa kena kan? Ya. Orang yang nggak bermaksiat kemudian bisa ikutan kena azab. Nah, ini sama seperti halnya ketika ada kemaksiatan di rumah kita berbuat syirik, maka kita yang satu rumah dengan orang ini akan kena juga efeknya. Ibaratkan begitu. Sering bertengkar sama suami, selalu berpikir negatif. Nah, silakan teman-teman bisa ini ya. Silakan teman-teman yang punya konflik, yang belum bergabung di grup ya, silakan bergabung di grup. Ada Kak Novi, kemudian Kak Imah. Kak Novi khusus masalah konflik rumah tangga. Kak Imah ini khusus grup penyakit kronis ya. Kemudian yang ingin membangun bisnis bisa di ini Kak Hana, grup lunas hutang dan bimbingan bisnis gitu ya. Gampang marah, perbanyak istighfar. Gampang marah, perbanyak istighfar ya. Banyak istighfar terus. Karena seringkali kita memang lupa loh. Kita seringkali lupa nggak baca istighfar ya kan. Saya sendiri itu sering nampar bibir saya sendiri ringan, woi istighfar, banyakin istighfar gitu. Alhamdulillah setelah itu ingat terus ya, sering ingat. Atau kita kemarin sudah sering saya share ya. Sering saya share caranya itu teman-teman potong kertas kecil-kecil, kemudian tulisan biasa aja, ayo istighfar. Ditempel di pintu, ditempel di tembok, bukan untuk jimat ya, karena sekedar tulisan biasa. Jangan pakai bahasa Arab, pakai ejaan Indonesia saja, ayo istighfar. Itu hanya sekedar untuk mengingatkan. Ketika lihat pintu, oh iya istighfar, astagfirullah. Kemudian lihat dinding, astagfirullah. Lihat meja rias, astagfirullah. Lihat dompet, astagfirullah gitu kan. Begitu tipisnya itu. Yang insya Allah mudah-mudahan segera terisi tebel ya. Begitu ya. Kebalikan, sakit kepala dan mentengguk udah 2 hari, tapi setelah ini tadi ringan, alhamdulillah ya. Tadi pagi ruqyah muntah angin seperti sapi disembelih. Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Mudah-mudahan. Nah, hari ini gimana Akang hijrah? Apa yang dirasakan? Baru ikut 2 kali. Ya dirutinkan ya sampai 7 kali. Telinga berdengung. Sampai 7 hari ya. Jangan 7 kali, 7 hari. Kenapa harus 7 hari? Ya nggak harus 7 hari sih. Kalau bisa rutin saja. Air ruqyahnya bisa nggak buat ngepel rumah? Dicipratkan saja ya. Kak Arnes silakan dicipratkan. Saya ikut sekali badannya gatal-gatal. Buat mandi. Airnya silakan buat mandi. Gusi selalu bengkak. Air ruqyahnya buat kumur-kumur. Ya.
saya mau lunas hutang, masuk ke grup bimbingan lunas hutang, silakan. Ya. Jika gabung untuk bimbingan bisnis, bisnisnya tentang apa? Bisnisnya kalau teman-teman sudah punya produk, silakan fokus di produk teman-teman. Misalkan gamis, ya, atau mungkin jualan kue, atau mungkin jualan apapun itu, silakan nanti kita berikan ide pemasaran. Tapi kalau belum punya produk, kita nanti bisa tawarkan ya, bisa ikut memasarkan ini, ya. Bisa ikut memasarkan produk ramuan ruqyah. Ini bisa teman-teman jual di TikTok. Atau mungkin ramuan untuk anak. Ini ada untuk kecerdasan ya, membantu kecerdasan. Ada juga untuk yang program hamil. Nah, tidak harus masarin ini. Tapi nanti sebagai pilihan. Kalau teman-teman nggak punya produk begitu ya, bisa membantu menjualkan ini. Atau ini insya Allah ya, ada yang belum memiliki buku 7 metode. Jadi ruqyah itu hanya 1 dari 7 metode. Nah, ini berdasarkan kisah nyata ya. Jadi pengalaman saya mendampingi ribuan orang, membantu orang sembuh dari sakit, selesai masalahnya. Ini saya sudah tuangkan ke sini. Barangkali ada yang ikut mau memasarkan atau mungkin butuh. Ada yang butuh, ini hanya 167 saja. 167.000 teman-teman dapat ya, teman-teman dapat 2. Jadi kalau teman-teman ingin praktek 7 metode ya, secara mandiri dan juga disediakan grupnya. Jangan khawatir yang malas baca ya, tulisannya full color di sini dan banyak gambar-gambar ya. Gambar-gambar sehingga tidak membosankan gitu ya. Air garam boleh diminum? Jangan diminum. Jangan diminum, untuk mandi saja air garamnya. Walaupun aman ya, tidak apa-apa, tetapi kan kita ingin hidup sehat kan? Jadi kurangi 3 setan putih nih. Setan putih apa saja? Gula, garam, tepung, dan turunannya. Nah, khususnya yang kena kanker sini ya. Kena kanker, miom, kista, benjolan, itu kurangi 3 ini. Gula, garam, tepung. Itu seminggu saja udah beda rasanya. Itu ya. Kena gatal-gatal sudah berobat tapi nggak sembuh. Di bagian mana gatal-gatalnya? Sebentar. Banyak yang kelewat ternyata ya. Sudah 3 bulan ruqyah mandiri, muntah terus, tapi sebentar badan terasa enak, namun kumat lagi. Kak Anto, ikut ruqyah live saya, insya Allah ya. Nanti rasakan setelah beberapa hari. Kalau buat lambung ini, ya silakan bisa hubungi Kak Novi. Madu ruqyah terapi langit khusus asam lambung dan penyakit yang tidak terdeteksi medis, begitu ya. Madu namanya madu terapi langit. Ini sudah dibacakan ayat ruqyah lengkap. Sudah lama mau jual tanah, sampai sekarang belum terjual. Ya, banyakin istighfar, nanti insya Allah banyak keajaiban. Nah, kalau yang gatal-gatal di tangan, pakai tanah. Saya sudah buatkan videonya. Pakai tanah, diludahin dulu. Ya, diludahin. Ini cara Rasulullah ya. Ini Rasulullah ajarkan loh. Jadi, ada hadisnya. Jadi, diludahin sedikit ya. Itu ya, diludahin sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian dicolek tanah sekitar kita, jangan yang di atas keramik, jangan yang di atas konblok, yang tanah murni dicolek terus kemudian dibacakan. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Nah, nanti cek video saya ada panduan bacaannya. Kemudian dioleskan di tangan tuh. Ya, dibiarkan selama berapa menit begitu. Pakai bidara sudah. Nah, tapi nggak ada efek. Nah, coba teman-teman nanti ini yang apa dulu nih? Oh, pakai tanah sudah belum? Mungkin belum ya, silakan dicoba gitu ya. Saya nggak bakat jualan, bagus ya, nanti akan dibimbing di grup. Panas di bahu ditepuk-tepuk bahunya sambil ucapkan bismillahi Allahu Akbar. Gitu ya. Kalau suaminya jauh gimana? Keluhannya apa ini? Sudah 3 hari badan juga kaki berat. Nah, silakan airnya dipakai untuk mandi ya. Yang mau lunasin hutang masuk ke grup Kak Hana. Itu. Install TikTok Seller belum ada produknya. Untuk masalah bisnis nanti kita bahas terpisah ya teman-teman ya. Kita bahas terpisah. Baru ikut sekali sudah mual. Sekarang masih pusing ya. Masih pusing, silakan segerakan seperti ini ya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Dicabut-cabut sebenarnya. Bismillahi Allahu Akbar. Sambil airnya diteteskan ya, diteteskan terus kemudian dioleskan. Kau bunuh pun juga ditarik ya, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar begitu.
Ikut ruqyah bagaimana caranya? Rutin silakan ikuti jam 6 setiap pagi sampai jam setengah 8. Terus kemudian malam jam 8 malam sampai jam setengah 10. Kalau akik jimat tergantung ya. Tergantung akik itu bisa jadi jimat, bisa tidak. Tergantung apakah sudah diisi, apakah sudah dibacain. Tapi walaupun nggak ada isinya, kalau memang niatnya untuk jimat ya jadi jimat. Kalau kita ya mengandalkan batu akik itu sebagai keselamatan, kemudian pengasihan dan seterusnya, ini itu bahaya. Lebih baik dibuang saja. Paling aman dibuang. Sering ruqyah kepala pusing, ya lanjutkan terus ruqyahnya. Susah tidur karena GERD anxiety, ini saya sarankan pakai ini ya. Pakai ramuan terapi langit, insya Allah banyak sekali yang cocok nih. Nanti bisa pesan ke Kak Novi. Bisa pesan ke Kak Novi ya. Ini insya Allah sudah dibacakan ayat Al-Quran. Jadi banyak yang merasa manfaatnya luar biasa. Gitu ya. Anak biar mau pulang ke rumah, amalannya apa? Nah, ditanya dulu kenapa tidak mau pulang ke rumah. Nah, ini rumit ya kalau masalah persoalan anak. Kita coba nanti bahas di akun khusus. Dan teman-teman boleh DM ya. DM silakan. Kaki nggak sembuh-sembuh dari gatel. Ya silakan ya. Pakai tadi cara tanah. Cara yang dengan tanah. Sering ruqyah seperti tadi pagi. Siap ya? Oke. Tadi pagi gimana? Saya lupa tadi pagi itu. Kalau ngantuk, apa ada gangguan? Bisa jadi ada dua faktor. Karena memang kurang tidur. Bisa jadi karena memang kurang ada gangguan. Gitu ya. Padahal tidak wudhu, tapi muntah juga. Iya. Karena memang kalau memang ada gangguan, apapun kondisinya, nanti akan bisa jadi muntah. Kalau suami sering marah-marah, cepat emosi. Suami sering marah-marah, ini harus diruqyah suaminya. Banyak komunikasi ya teman-teman. Kita nanti bahas waktu khusus lah untuk permasalahan rumah tangga gitu ya. Karena tidak cukup di sini, banyak sekali yang bertanya dan konsultasi ya. Caranya ikut ruqyah setiap pagi jam 6 atau malam jam 8 malam WIB. Silakan dipantau, silakan follow dulu teman-teman ya. Follow dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tuntas, ada yang mau buku ini? Ya. Ada yang mau buku ini, tapi mungkin pengiriman lusa ya. Kalau yang mau buku ini tuntas semua permasalahan teman-teman, ada jawabannya di sini nih. Dari mulai masalah rumah tangga, gimana caranya biar suami sayang, gimana caranya biar suami nggak marah-marah, terus kemudian biar ruqyahnya tuntas, masalah sihir itu dibahas di sini nih. Ya, ini hanya 167, tapi pengiriman sekitar hari Rabu. Gitu. Sakit leher termasuk ya. Ini membahas tentang penghalang rizki, konflik keluarga, hambatan karir, sakit kronis, problematika anak, kemudian hutang riba. Yang punya hutang, insya Allah dengan mengamalkan 7 metode di sini ya, itu insya Allah hasilnya luar biasa. Ya, nanti banyak. Ini berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya mendampingi banyak orang, gitu. Terus ada gangguan jin, sihir, pelet, santet, insya Allah dengan perantara 7 metode. Nah, teman-teman juga bisa praktek ruqyah mandiri dengan panduan ini. Dan dapat 2 ya, teman-teman. Dapat 2. Nanti silakan bisa pesan ke Kak Novi. Begitu. Bisa pesan ke Kak Novi. Sakit kesemutan, dioles pakai air ruqyah tadi. Mencari jimat yang ditanam di tanah untuk dimusnahkan. Oke ya, saya ulang ya. Yang belum terjawab silakan DM ya teman-teman. Ini banyak sekali, nggak habis-habis. Nggak habis-habis nih, banyak sekali yang teman-teman mohon maaf. Ini karena sudah malam. Jadi teman-teman simpan pertanyaannya. Terus kemudian nanti japri atau DM saya atau teman-teman masuk ke dalam grup. Insya Allah semua pertanyaan teman-teman itu terjawab di grup ya. Dan sesekali kita nanti akan live ya di tempat yang lain. Nah, sekarang saya sebagai penutup nih. Sebagai penutup teman-teman yang masih reaksi, besok pagi atau mungkin bebas waktunya kapan. Kalau pagi jam 6. Ya, pagi jam 6 saya live. Rutin setiap hari. Kalau diberikan sehat gitu ya. Nah, silakan teman-teman, kalau yang masih merasakan mual, pusing, muntah, sakit kepala, nah, ini cari jimat yang ada di rumah. Misalkan ini rumah ya. Teman-teman berdiri misalkan di
depan pintu, bebas sih awalnya di mana. Tapi kalau bisa sudah dalam kondisi wudhu, terus kemudian tidak sedang halangan, ya. Terus kemudian berdoa sama Allah. Ya Allah, pada kesempatan ini saya mohon mudahkan saya menemukan jimat atau buhul, ikatan sihir, bahasanya begitu. Nanti saya buatkan videonya lebih detail. Kemudian zikir apapun boleh, astagfirullah boleh, Allahu Akbar boleh, ya. La haula wala quwata illa billah boleh, bebas. Atau baca ayat-ayat. Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas terus dibaca boleh sambil keliling. Kelilingnya pelan-pelan ya. Pelan-pelan dari pinggir-pinggir rumah dulu, pelan-pelan jalan. Nah, ketika misalkan di dekat kamar mandi misalkan tuh, dekat kamar mandi ya. Kok badannya gemetar atau sesak nafas atau pusing atau kemudian mual atau reaksi aneh lah, aneh di situ. Ketika geser, reaksinya hilang. Ketika deketin situ lagi, reaksinya ada. Nah, maka kemungkinan jimatnya ada di situ atau buhul sihirnya ada di situ. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu, keliling lagi. Kalau nggak ketemu, gimana? Keluar rumah, keliling rumah. Kalau terbatas tembok, tetangga gimana? Ya udah semampunya saja, gitu ya. Kalau misalkan tadi ya, dekat kamar mandi, kok ada terasa reaksi yang aneh, gemetar, pusing, mual, ya, berkunang-kunang pandangan, dicari di situ tuh. Ada nggak jimat di atas plafon, di dinding? Kalau nggak ketemu, berarti kemungkinan jimatnya ditanam. Gimana caranya? Siram. Disiram pakai air ruqyah. Begitu ya. Disiram dengan air ruqyah. Begitu. Mungkin itu saja teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman follow dulu. Terima kasih sudah bergabung. Kita sambung besok. Kita besok tanya jawab lebih banyak ya. Nanti saya pisah deh akunnya yang khusus untuk pembahasan rumah tangga. Mungkin di akun Terapi Langit ini ya, kita akan bahas rumah tangga dan penyakit kronis. Kemudian membahas tentang mungkin tentang anak, kita siapkan akun khusus, dan pembahasan tentang bisnis kita siapkan akun khusus begitu. Oke teman-teman, begitu dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu besok pagi. Besok pagi langsung siapkan air, walaupun nanti belum diminum, dipakai untuk minum ketika berbuka ya. Kalau seandainya besok teman-teman puasa, begitu. Ya nggak puasa gimana? Yang nggak puasa karena sedang halangan, gampang caranya teman-teman. Biar tetap dapat pahala puasa utuh tanpa berkurang sedikit pun, kasih makan untuk orang berbuka puasa, gitu ya. Maka teman-teman akan kecipratan pahalanya. Begitu ya teman-teman ya. Yang ingin konsultasi silakan boleh DM atau hubungi Kak Hana, Kak Imah, dan Kak Novi. Silakan di screenshot dulu untuk disimpan nomornya. Silakan di screenshot. Siap ya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Sampai ketemu ya teman-teman. Sampai ketemu. Insya Allah besok kita live lagi jam 6. Atau mungkin paling lambat setengah 8 lah. Setengah 7. Kalau paling lambat. Kalau teman-teman jam 6 lihat kok belum live, ya balik lagi sekitar jam 6.15 atau 6.30 gitu ya. Yang belum terjawab, yang ditanam nggak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa ya, tidak bisa dilihat dengan mata ataupun mata batin. Kalau ada orang yang bisa mengaku bisa melihat jimat, bisa melihat jin, hati-hati, itu adalah dukun. Oke teman-teman, segini saja ya. Mohon pamit, mohon maaf sekali yang belum terbaca pertanyaannya, silakan ditanyakan di grup atau melalui DM. Insya Allah saya sendiri yang langsung menjawabnya. Toko rame, banyakin istighfar, masuk ke dalam grup bisnis dan lunas hutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, bahagia untuk teman-teman, lancar rezeki, keluarga harmonis, dan dimudahkan menuju surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.